Ini adalah syarat yang wajib teman-teman penuhi ya ketika melakukan pendaftaran ini. Mulai dari untuk yang biodata diri, rinciannya ada informasi umum, pastikan sudah terchecklist. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, menurut prosedur dan juga tata cara pendaftaran pada seleksi PPG Prajabatan tahun 2022, di sini ada alur yang harus kita lalui ya. Mulai dari kita itu memiliki email, kemudian melakukan pendaftaran awal, kemudian membuat akun SIM PKB, kemudian kita melengkapi seluruh data, unggah dokumen, dan kemudian sampai tahap-tahap seterusnya. Sampai nanti kalau misalkan kita cek pada alur ini, di sini sampai dalam tahap yang ke-15. Nah, terkadang dikarenakan banyaknya data yang harus kita isi dan juga IC yang harus kita isi, ini kita bingung. Kalau misalkan kita sudah membuat akun, kalau misalkan ingin melanjutkan pendaftaran itu bagaimana? Pada video ini saya akan berbagi tutorial bagaimanakah dua cara untuk kita login ke akun SIM PKB PPG Prajabatan tahun 2022 untuk melanjutkan pendaftaran yang sempat tertunda. Nah, bagaimanakah cara untuk kita login ke sana? Di sini setidaknya nanti akan ada dua cara yang bisa teman-teman gunakan ya. Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, di sini untuk kita login ke akun SIM PKB PPG Prajabatan yang sudah kita buat sebelumnya ketika melakukan pendaftaran di awal. Terkadang dikarenakan kita itu banyak sekali data yang harus diisi, diupload, serta IC yang harus diisi, kita nggak bisa ya kalau misalkan melakukan pendaftaran itu sekali jadi langsung selesai, dikarenakan banyak persyaratan yang harus kita penuhi teman-teman. Nah, di sini mungkin teman-teman itu beranggapan ada dua cara untuk login ke sana untuk melanjutkan pendaftaran. Nah, di sini mungkin teman-teman yang pertama ini pernah mencoba yang di sini ya. Kita ketikkan ppg.kemdikbud.go.id, kemudian kita bisa klik enter. Nah, ketika kita masuk di sini, kita harus ingat bahwa ini adalah kalau misalkan kita ingin melihat informasi terkait dengan PPG Prajabatan, ketika kita sudah login ke ppg.kemdikbud.go.id, ini kita bisa klik di sini pada bagian Prajabatan. Dengan demikian kita akan difilter untuk seluruh informasi dan pengumuman, ini difilter untuk PPG Prajabatan. Nah, di sini ketika kita melakukan pendaftaran di awal, ini kan kita klik di sini ya. Kita klik daftar PPG Prajabatan. Nah, ini kita klik di sini. Nah, kalau misalkan kita memakai cara ini, tentunya teman-teman tidak akan bisa ya, karena kita sudah pernah melakukan pendaftaran. Sehingga kalau kita ingin melakukan pendaftaran lagi, ini sudah tidak bisa. Kalaupun bisa, ini menggunakan email yang baru teman-teman. Jadi kalau misalkan kita ingin melanjutkan pendaftaran yang sempat tertunda karena belum selesai, kita tidak masuk melalui ppg.kemdikbud.go.id. Karena ketika kita klik di sini, maka tampilannya seperti ini, dan di sini ini sama halnya dengan kita mendaftar mulai dari awal dengan memasukkan alamat surel, kemudian klik I am not robot, kemudian kita klik selanjutnya. Nah, lantas cara untuk kita login untuk melanjutkan pendaftaran itu bagaimana? Nah, caranya ini adalah teman-teman bisa buka Google, kemudian teman-teman bisa masuk melalui portal GTK Kemdikbud ya. Kalian ketikkan di pencarian, di sini adalah gtkbelajar.kemdikbud.go.id, kemudian teman-teman bisa klik enter. Nah, di sini kita akan diarahkan menuju ke portal layanan program GTK Kemdikbud. Nah, berikutnya di sini kita scroll di bawah. Kita pilih salah satu program yang namanya PPG Prajabatan. Nah, ini teman-teman. Ini kita pilih yang tab ini ya, PPG Prajabatan. Ini adalah aplikasi yang menunjang dalam kegiatan pendidikan profesi guru Prajabatan. Nah, karena kita ingin login, kita nggak daftar lagi kan, kita ingin login untuk melanjutkan pendaftaran yang sempat tertunda, maka kita kliknya di sini, kita klik login ini teman-teman. Nah, selanjutnya setelah kita klik login, kita akan dihadapkan kepada halaman login di aplikasi SIM PKB untuk PPG Prajabatan ya. Nah, berikutnya di sini kita masukkan surel kita dan password kita. Surel ini adalah alamat email yang sudah kita daftarkan dan sudah terverifikasi ya melalui email ini. Kemudian kita klik masuk.
Nah, sekarang ini kita sudah berhasil login, teman-teman. Kita sudah berhasil login ke akun SIM PKB PPG Prajabatan kita, dan kita tinggal melanjutkan saja ya untuk pendaftarannya. Nah, kita untuk nanti bisa melanjutkan pendaftaran dan bisa kirim berkas. Nah, nanti asalkan di sini pada dua bagian ini, teman-teman, yaitu di sini ada tanda seru ya, tanda seru. Nah, di sini untuk tanda seru ini adalah langkah seleksi yang belum selesai atau tidak lengkap. Di sini nanti supaya di sini harus selesai kedua ini, mulai dari daftar riwayat hidup dan juga IC, ini adalah teman-teman mengisikan ini. Untuk biodata ini harus dilengkapi. Kemudian IC ini juga dilengkapi. Setelah semua dilengkapi, maka di sini nanti warnanya akan checklist berwarna hijau seperti ini. Artinya itu nanti langkah seleksi sudah selesai ya. Kemudian di sini ada tombol untuk kirim berkas. Nah, tombol kirim berkas ini nanti akan berwarna menjadi hijau. Berwarna hijau, kemudian kita bisa klik ajukan berkas. Nah, setelah diajukan, nanti kita akan tinggal menunggu saja ya untuk pengumumannya. Kemudian nanti kita cetak, yaitu untuk kartu dari peserta ujian. Nah, kemudian sebelum itu namun kita akan diminta untuk melakukan pembayaran untuk pelaksanaan seleksi ya, yaitu sebesar 200.000. Kemudian setelah itu nanti kita ikut seleksi, kemudian kita tinggal menunggu pengumuman. Nah, di sini ada bagian-bagian yang harus kita isi. Nah, silahkan teman-teman untuk selengkapnya simak video yang ada di kartu video ini ya. Ini untuk mengisikan melengkapi ini supaya checklist hijau ini diisi biodata diri dan juga IC. Ini kita bisa klik di sini untuk biodata diri. Untuk IC klik di sini, atau juga kita bisa langsung di sini ada kartu ini. Nah, di sini langkah-langkah seleksi tahap 1. Ini adalah kalian bisa klik di sini untuk melanjutkan pengisian biodata diri. Kemudian IC ini adalah untuk melanjutkan IC. Ketika kita klik biodata diri, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini adalah syarat yang wajib teman-teman penuhi ya ketika melakukan pendaftaran ini. Mulai dari untuk yang biodata diri, rinciannya ada informasi umum, pastikan sudah terchecklist. Kemudian untuk biodata mahasiswa, kemudian bidang studi PPG. Kemudian di sini untuk pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman berorganisasi, pengalaman menjadi sukarelawan, ini adalah sifatnya wajib ya teman-teman. Ini wajib dan belum diisi. Oke, 3 ini. Nah, ada teman-teman yang bertanya, kalau misalkan di sini untuk pengalaman mengikuti pelatihan itu belum pernah, itu bagaimana? Setiap orang pasti pernah mengikuti yang namanya pelatihan. Entah itu pelatihan di kampus atau mungkin pelatihan yang ada di desanya. Nah, tentunya teman-teman bisa masukkan itu ya. Termasuk juga ada teman-teman yang ikut pelatihan secara daring atau secara online. Nah, itu teman-teman bisa juga dimasukkan. Nah, kemudian untuk pengalaman berorganisasi. Nah, pengalaman organisasi, setiap manusia ini pasti pernah mengikuti yang namanya organisasi, meskipun sebagai anggota ya. Nah, kalau organisasi di kampus tidak mengikuti, tentunya di desa itu teman-teman juga pernah mengikutinya. Misalkan organisasi Karang Taruna atau lain sebagainya, teman-teman. Nah, kemudian setelah di sini nanti dipastikan semua checklist. Nah, di sini untuk yang tanda tanya, untuk tanda tanya ini boleh diisi, boleh tidak ya, karena di sini sifatnya adalah opsional. Namun lebih baiknya teman-teman bisa isi ya, dikarenakan nanti kemungkinan akan bisa termasuk berpengaruh untuk penentuan kelulusan dari teman-teman. Kalau misalkan di sini pada bagian biodata ini sudah dilengkapi semua, berikutnya teman-teman bisa lanjutkan untuk mengisi IC. Nah, di sini teman-teman bisa isikan IC. Nah, ini statusnya ini masih tanda seru. Ini adalah wajib diisi namun belum dilengkapi. Perhatikan sebelum mengisi IC, di sini teman-teman perhatikan untuk petunjuk pengisiannya ya. Ada 5 petunjuk pengisian. Ini harus dicermati dulu dan dipahami supaya nanti tidak mengurangi penilaian ya ketika panitia itu menilai untuk IC-nya dari teman-teman. Kemudian untuk IC yang harus diisikan di sini ada A sampai G teman-teman. Jadi 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 IC teman-teman harus diisi. Yang mana misalkan di sini dari yang A ini terdiri dari beberapa bagian. Nah, seperti ini. Ini teman-teman isi lengkapi semua dan masing-masing ini misalkan kita bagian yang pertama. Kita lengkapi.
Nah, untuk 1A, nah untuk A1, A2, A3 ini adalah minimalnya teman-teman menulis isi sebanyak minimal ini adalah 500 kata.